Oh, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Dimas Arya Bima Sakti dari kelas 1 TEB. Sebelum itu kita sudah mempelajari nih apa itu K3, jenis-jenis K3, penerapannya, bahkan seluruh aspek yang sudah berkaitan dengan K3. Nah, di kesempatan kali ini juga bisa saya bilang adalah kesempatan terakhir untuk saya membuat video mengenai K3 ketika saya berkuliah di Politeknik ini. Saya ingin menyampaikan seluruh materi materi K3 yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya ini, terkhususnya jurusan Elektro Prodi Telekomunikasi. Oke, jadi mungkin kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Seperti apa sih K3 itu? Apa sih pengertiannya itu? Seperti yang telah saya katakan pada video-video sebelumnya, yakni bahwa kepanjangan dari K3 ini ialah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini memiliki definisi yakni sebagai bidang yang bergerak dalam keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan manusia di dalam sebuah institusi maupun juga proyek yang bertujuan untuk memelihara kesehatan dan juga keselamatan di lingkungan tempat kerja. Baiklah, selain kita memiliki sign-sign yang bisa untuk memperingatkan orang lain akan bahaya, kita juga memiliki upaya nih untuk mencegah atau menjaga bahaya itu agar tidak terjadi. Contohnya menggunakan alat yang bernama LOTO. Jadi LOTO itu memiliki kepanjangan Lockout and Takeout. Jadi apa sih Lockout and Takeout itu? Lockout and Takeout sendiri itu merupakan alat yang berbentuk sebuah gembok atau kunci yang digunakan untuk tujuan menjaga dan juga mencegah sebuah kecelakaan terlepas pada saat bekerja. Jadi contohnya itu seperti umpamanya kita sedang memperbaiki sebuah alat gitu atau mesin. Jadi analoginya ada sebuah saklar gitu. Nah, ketika alat tersebut diperbaiki, maka saklar tersebut otomatis tidak boleh digunakan atau ditarik tuasnya. Nah, disinilah guna LOTO itu. Jadi ketika alat tersebut sedang diperbaiki, maka switch atau saklar tersebut harus dikunci menggunakan LOTO agar alat tersebut tidak bisa dinyalakan. Nah, dengan adanya LOTO ini otomatis bisa mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Jadi, untuk menjaga dan juga mencegah dari suatu bahaya, kita tidak hanya harus mengenali yang namanya sign ataupun alat seperti LOTO tadi. Kita juga harus mengenali yang namanya JSA atau Job Safety Analysis. Job Safety Analysis ini sendiri merupakan sebuah analisa yang berisi bermacam-macam bahaya dan juga cara pencegahannya untuk suatu pekerjaan atau sebuah proyek. Tujuannya untuk mencegah suatu bahaya itu terjadi di dalam suatu pekerjaan tersebut. Untuk isi dari JSA ini hanya ada 3. Yang pertama ada langkah kerja, yang kedua ada potensi bahaya, dan yang ketiga ada cara pencegahan atau pengendalian resiko. Nah, ketika kita membicarakan tentang potensi bahaya nih, apa sih yang dimaksud dengan potensi bahaya itu? Potensi bahaya itu adalah penyakit yang timbul akibat kerja atau biasa kita singkat dengan PAK. Nah, PAK sendiri ini memiliki berbagai tingkat cedera, mulai dari yang ringan hingga yang fatal. Nah, untuk contoh dari PAK itu sendiri, mungkin seperti jatuh dari ketinggian, terpapar radiasi, terpapar bunyi yang sangat keras, ataupun berkontak langsung dengan listrik, dan juga lain-lain. Nah, oleh karena itu, dengan adanya semua kemungkinan kecelakaan-kecelakaan ini, kita perlu untuk menganalisis dengan membuat JSA itu tadi, atau bisa juga dengan bentuk analisis yang lain, seperti iradisi. Selain hal-hal tadi, kita juga belajar mengenai apa itu CPR, RJP, dan juga AED jika diperlukan. Untuk ketiga materi ini telah saya sebutkan dan juga jelaskan pada video saya yang sebelumnya. Oke, jadi apa sih
CPR sendiri merupakan singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation, atau bisa juga dalam bahasa Indonesianya disebut RJP, yakni singkatan dari resistansi jantung dan paru. Mereka ini merupakan tindakan atau pertolongan pertama ketika ada seseorang yang mengalami henti napas maupun henti jantung. Tujuan dari tindakan mereka ini ialah untuk membantu atau menjaga sirkulasi darah dan juga oksigen agar tetap mengalir pada tubuh sampai dengan fungsinya kembali seperti semula. Biasanya dilakukan dengan cara kompresi dada maupun membuat napas buatan. Jadi, apa sih AED itu? AED sendiri memiliki kepanjangan yakni Automated External Defibrillator, yakni sebuah alat medis yang digunakan untuk menganalisa irama jantung secara otomatis dan juga memberikan kejutan listrik jika diperlukan. Tujuannya yakni untuk mengembalikan irama jantung sesuai dengan kondisi seperti semula. Lalu, mengapa sih AED itu sangat penting? Ada beberapa manfaat yang diperoleh ketika kita memiliki AED ini, yakni yang pertama, mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh serangan atau henti jantung. Yang kedua, meningkatkan peluang kehidupan sebesar 60%. Yang ketiga, sangat mudah untuk digunakan. Dan yang keempat, atau yang paling penting, lebih baik kita siap sedia sebelum keadaan daruratnya benar-benar terjadi. Nah, kemudian ada materi fire safety dan juga firefighting. Nah, sebelum kita masuk ke materi fire safety dan juga firefighting, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu definisi dari api. Nah, di mana? Nah, definisi dari api itu sendiri ialah benda atau bahan bakar yang berupa padat, cair maupun gas yang memiliki titik nyala dari pemantik ataupun oksigen yang bisa membuat api semakin membara. Nah, biasanya api yang membara itu bisa menjadi api yang tidak terkendali, yang biasanya kita sebut dengan kebakaran. Nah, adapun berikut daftar benda-benda atau zat-zat yang bisa atau mudah terbakar. Nah, apa sih alat untuk memadamkan api itu? Sebenarnya ada banyak sekali alat untuk memadamkan api ini. Nah, tapi ada salah satunya yang ringan dan juga mudah untuk kita gunakan, yakni adalah APAR. Jadi, apa sih APAR itu? APAR sendiri adalah alat pemadam api ringan berbentuk tabung yang berisi bahan kimia. Dia ini ringan untuk dijinjing, mudah untuk dibawa, bahkan mudah untuk dioperasikan per satu orang. Biasanya dia ini berbobot di antara 0,5 kg sampai 16 kg. Mungkin itu semua adalah materi yang bisa saya jelaskan dan sudah saya dapatkan dari materi K3 yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi. Akhir kata, mungkin saya minta maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Dan satu lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen K3 saya, yakni Pak Budiman, atas materi, pengajaran, dan juga pengalaman yang telah dibagikan, dan juga tugas-tugas yang bisa membuat saya semakin improve dan menjadi lebih baik. Akhir kata, saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.